Bertambah panas dan heboh, konflik status pernikahan antara Chris Hatta dengan Hilda Fitrikan yang masih terus bergulir dan kian tak berujung pada akhirnya justru menyeret Billy Syahputra semakin dalam ke titik pusaran konflik tersebut. Meski begitu, Billy tampaknya tak terusik dan tetap enjoy menjalani hubungannya dengan Hilda. Bahkan belakangan justru santer terdengar kabar jika Billy dan Hilda diam-diam sudah menikah siri. Masih menurut kabar, pernikahan tersebut digelar di Bali saat keduanya tengah berlibur bersama di Pulau Dewata. Lalu apa kata Billy soal kabar pernikahan sirinya dengan Hilda? Kata siapa? Nggak ada nikah-nikah siri. Ya, Bang Billy juga nggak ngerti lah. Banyak banget gosip-gosip tentang Billy di tahun ini. Bingung Bang Billy. Tapi nggak apa-apa, Billy lillahi ta'ala sabar aja, udahlah, hadapin aja semua masalah yang ada, semua masalah pasti ada hikmahnya gitu loh. Bang Billy dibilang nikah siri lah, apalah, terus apalah, nggak ngerti. Sebenarnya terganggu karena satu hal, dia itu bisa dibilang pencemaran nama baik gitu loh. Terus dia juga menyebutkan bahwasannya menggiring opini masyarakat perkenalan gue sama Hilda itu seolah-olah gue ngerebut handphonenya Hilda, mencegat Hilda, padahal itu sama sekali bohong besar. Dan itu bisa dibilang membuat atau menggiring opini menjadi pemikirannya negatif terhadap gue. Bukan hanya mencemarkan nama baik saya saja, tapi nama baik orang tua saya, nama baik, ya terutama nama baik saya, keluarga besar saya, nama baik Bang Billy. Kalau mereka tidak bisa menjelaskan, saya rasa mereka hanya berbohong belaka. Tidak hanya menyerang Billy lewat pernyataan-pernyataan negatif di media, Chris Hatta bahkan telah melayangkan somasi kepada adik kandung almarhum Olga Syahputra tersebut. Pasalnya, Chris menganggap Billy telah mencemarkan nama baiknya dengan menudingnya telah memalsukan dokumen-dokumen pernikahan. Namun alih-alih ciut nyali, Billy justru menanggapi dingin somasi yang dilayangkan seterunya itu. Terus terang di sini saya ngerasa nggak enak banget. Saya berasa, kenapa sih saya nggak pernah ngelakuin hal semacam ini, makanya saya bingung. Legowo aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan dia memang somasi, ya itu kan hak dia ngerasa dirugikan. Billy kan ngomong berdasarkan Hilda. Dan memang bukti-bukti dari Hilda sendiri belum dikeluarkan. Ya nanti kita keluarkan gitu. Semoga kita mendapatkan titik terang supaya semakin jelas. Saya enak, dia pun juga enak. Jadi untuk kedepannya juga tidak ada masalah yang masih menguntit kan. Itu harapan saya supaya masalahnya cepat selesai. Jadi saya mohon untuk pihak sana segera kooperatif dan berhentilah untuk membuat benteng pertahanan di depan saya. Di lain kisah, Anita Desi Fitria, istri gitaris Slank Abdi, masih terus menyuarakan jeritan hatinya lantaran suami tercintanya itu diduga telah bertekuk lutut di hadapan sang pelakor bernama Feidy Livir. Anita pun masih ingat betul awal perkenalan Abdi dengan Feidy yang diduga adalah sang pelakor yang pernah juga meniti karir sebagai penyanyi. Seingat Anita, perkenalan itu terjadi pada tahun 2009 silam saat Feidy yang mencoba peruntungannya sebagai penyanyi meminta Abdi untuk menggarap album rekamannya. Dari situlah perkenalan mereka bermula hingga berujung hubungan asmara diam-diam dan diduga telah terjadi pernikahan siri. Iya, mantan vokalis band, kan dia punya band tapi nggak ngetop ya. Orang tuanya kan datang ke Mas Abdi, tolong bikinkan album anaknya pengen ngetop kan di Indonesia. Pas 2 album tidak ngetop, bapaknya katanya bawa kembali ke Amerika. Iya, blasterat. Bapaknya orang sana, mamanya orang Cina Medan apa ya? Saya nggak tahu ya, saya juga sih nggak pengen tahu. Iya, tolong dong.
Kalau saya sudah mengikhlaskan kok kalian menikah. Tapi jangan suruh saya diceraikan. Itu kan, iya, itu kan terlalu tega ya untuk saya ya. Iya, karena saya bukan sama Mas Abdi setelah dia jadi artis, enggak. Sebelum dia jadi artis aku udah sama dia gitu loh. Ya pasti enak lah, numpang nama juga kali ya. Soalnya kan dia memang albumnya nggak pernah ngetop. Belum diketahui secara pasti kapan tepatnya Abdi dan Fedi diduga telah menikah siri. Yang jelas Abdi sempat menjelaskan kepada Anita jika Fedi kini tengah hamil. Karenanya Fedi yang berencana akan melahirkan di Amerika menuntut untuk dinikahi secara resmi. Meski sempat kaget mendengar penjelasan tersebut, namun Anita ikhlas mempersilahkan Abdi untuk berpoligami alias menikahi wanita tersebut. Dan kemarin tim Intens pun mencoba mencari tahu tentang keberadaan Fedi di rumahnya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sayangnya rumah tersebut tampak kosong meski terlihat ada 2 buah mobil terparkir di rumah tersebut. Menurut salah seorang tetangga, penghuni rumah tersebut sejak sebulan lalu telah pergi bersama orang tuanya ke Amerika. Benarkah kepergian Fedi lantaran tengah bersiap untuk melahirkan? Orangnya mah lagi ke Amerika, kemana bapaknya, ibunya, nggak tahu soal anak-anaknya. Udah nggak ada di ya? sininya. Kosongnya itu dari kapan? Udah sebulan. Sebulan. Nggak tahu apa. Kalau saya mah Maksudnya nggak ada penghuninya. Katanya dia mau menikah sama melahirkan di Amerika. Saya bilang monggo silakan, saya bilang lebih bagus, lebih jauh kan, supaya orang nggak tahu gitu loh, ya kan? Saya nggak bersalah gitu loh, makanya saya bingung. Kurang apa saya Mbak? Saya udah mengikhlaskan dia menikah, ya kan? Terus saya mau diceraikan, nggak mau dong. Itu yang saya pertahankan sekarang. Jadi bukan saya melarang loh. Saya mengikhlaskan suami saya berpoligami. Status, ya, di sana minta status itu aja. Dia udah bilang sendiri kok. Tolong Nita, di sana minta kau diceraikan supaya dia di sana menjadi istri yang sah. Itu loh omongannya dia. Oh, tambah petir dan saya tambah semangat untuk mempertahankan ini. Saya di sini sebagai orang tua hanya bisa mendukung. Anak saya ini cuma ingin meluruskan dan mempertahankan hak anaknya saja. Membina rumah tangga dari nol dengan Abdi selama kurang lebih 21 tahun, jelas banyak kenangan indah yang terekam baik dalam benak Anita maupun dalam bentuk foto-foto kebersamaan mereka. Kesedihan Anita pun mencuat kala melihat dan mengenang momen-momen bahagianya bersama suami tercinta. Lantas benarkah demi alasan mempertahankan hak anaknya, Anita akan tetap berjuang mempertahankan pernikahannya sampai mati? Dariku kau dapatkan segala. Sedih lah lihat-lihat, dan tapi saya nggak pernah fotonya itu saya nggak keluarin kok. Pokoknya seperti biasa aja rumah itu. Fotonya masih di atas piano, jadi aku atur semua fotonya seperti yang biasa. Jadi aku nggak kayak orang ya sakit hati langsung cabut semua fotonya, enggak sih. Biasa aja, barangnya dia, gitarnya dia di ruang tamu, aku masih taruh seperti biasa, nggak ada yang berubah. Pesan saya disayangkan aja gitu loh. Kamu masih muda, mestinya kamu berpikir lagi untuk melakukan ini gitu loh. Kamu juga perempuan, nak. Saya di sini sampai mati pun saya akan pertahankan pernikahan saya. Ingat itu ya. Anak mantu saya si Abdi
Saya sebagai orang tua meminta agar dia sebagai ayah yang baik, suami yang baik, janganlah, boleh dia berpoligami, boleh dia kawin, tidak ada yang melarang, tidak ada masalah. Saya bilang kan, buat keluarga tidak ada masalah. Yang penting anak saya tidak keberatan, kami juga keluarga mendukung, toh gitu aja. Pulangkan lagi semua yang telah aku berikan, biarlah menjadi luka. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Natasha Manuela. Setelah kasus yang kini tengah dialami oleh Billy Syahputra dan juga kisah rumah tangga Abdi Sleng, inilah dia potret kemesraan ala keluarga religi, Dimas Seto dan juga Dini Aminarti. Seperti apa bentuk perhatian dan kemesraan Dini pada sang suami tercinta yang datang ke lokasi syuting Hafiza dengan membawa menu makan siang? Dan benarkah mereka masih tak putus harapan untuk memiliki momongan? Lalu seperti apa pula kisah hijrah keduanya yang kini makin religius? Di lain kisah, seperti apa pula potret islami kebersamaan Okky Setiana Dewi dengan ketiga buah hatinya?